Halo semuanya, perkenalkan nama gue Faras. Video kali ini spesial untuk kalian yang tertarik sama proses produksi video. Karena gue akan membahas teknik-teknik kamera, yaitu shot types, camera angle, dan juga camera movement. Kita mulai dari shot types dulu. Sederhananya, shot type itu cuma ngebedain seberapa jauh atau dekatnya kamera mengambil sebuah gambar. Extreme long shot biasanya dipakai buat nunjukin lokasi atau suasana secara luas dan subjeknya tidak diperlihatkan secara jelas. Kalau long shot mulai menunjukkan hubungan antara subjek dengan lingkungannya, sedangkan full shot menunjukkan apa yang sedang dilakukan oleh subjek. Knee shot, shot yang kelihatannya nanggung karena dari kepala sampai lutut aja yang kelihatan. Ini untuk menunjukkan aktivitas subjek. Lanjut ke medium shot, yaitu untuk menunjukkan apa yang dilakukan subjek dari pinggang ke atas dengan lebih menunjukkan ekspresinya. Close up, untuk lebih menunjukkan detail ekspresi subjek, mulai dari bagian bawah dagu sampai ke atas. Bedanya sama di close up, yaitu dari bawah dagu sampai dahi untuk lebih menunjukkan ekspresinya. Masih ada lagi nih varian close up, yaitu extreme close up, menunjukkan detail ekspresi subjek secara spesifik pada bagian tertentu seperti mata, mulut, hidung, dan lain-lain. Selanjutnya ada cut in, yaitu untuk menunjukkan gerak-gerik subjek. Selanjutnya ada juga cutaway, yaitu sebagai shot tambahan yang menjembatani antara shot yang kadang tidak berhubungan langsung dengan subjek. Selanjutnya ada juga over the shoulder shot, yaitu menggunakan bahu untuk melihat apa yang dilihat subjek. Oke, yang terakhir dari shot types ada juga point of view shot. Mungkin kalian juga udah tahu, yaitu untuk menunjukkan apa yang sedang dilihat subjek. Oke, kita move on ke teknik selanjutnya, yaitu camera angle. Camera angle ini untuk menentukan dari arah mana kamera melihat subjek. Angle ini penting banget nih karena bisa ngasih kesan yang beda ke penonton. Yang pertama ada bird's eye view, di mana kamera berada di posisi yang sangat tinggi lalu menunduk ke bawah seperti sudut pandang burung. Digunakan untuk menunjukkan posisi atau pergerakan subjek dari skala yang besar. Selanjutnya ada high angle atau sudut pandang yang lebih tinggi dan menunduk ke arah subjek untuk menunjukkan bahwa subjek ini seorang yang lemah atau juga terintimidasi. Selanjutnya, eye level atau kamera sejajar dengan mata subjek. Ini sebagai sudut pandang netral dan juga umum digunakan. Lanjut, low angle atau posisi kamera lebih rendah daripada subjek dan menunggak ke atas untuk menunjukkan subjek yang lebih tinggi ataupun besar dan untuk memberikan efek mengintimidasi. Angle yang sangat rendah yaitu frog's eye view, di mana posisi kamera sangat rendah dan menunggak ke arah subjek seperti sudut pandang katak untuk menimbulkan kesan megah ataupun tinggi besar. Terakhir dari angle yaitu Dutch tilt atau canted angle untuk menunjukkan efek dramatis atau menunjukkan ketidakstabilan emosi subjek. Selain shot type dan juga camera angle, ada juga nih yang namanya camera movement atau pergerakan kamera. Gerakan kamera ini bisa bikin video terasa lebih hidup dan juga dinamis. Yang pertama ada pan, di mana kamera bergerak pada satu sumbu ke kiri atau ke kanan untuk menunjukkan apa yang sedang dilakukan subjek. Yang kedua ada tilt atau kamera bergerak pada satu sumbu, mendongak ke atas ataupun menunduk ke bawah untuk melihat detail subjek dari bagian bawah ke atas ataupun sebaliknya, atau mengikuti subjek yang bergerak ke bawah. Ketiga ada dolly, di mana kamera bergerak maju atau mundur secara fisik, bukan secara optik seperti zoom. Lalu yang keempat ada crab, di mana kamera bergerak secara horizontal mengikuti subjek. Dan yang kelima ada pedestal, di mana kamera bergerak naik atau turun secara fisik. Lalu yang keenam dan juga yang terakhir ada crane atau jib shot, yaitu gerakan kamera dari tinggi ke rendah atau sebaliknya secara halus.
Nah, itu dia penjelasan singkat tentang shot types, camera angle, dan camera movement yang bisa kalian praktekin sendiri, bahkan cuma dengan HP. Gak perlu alat mahal, yang penting kreativitas kita dalam memaksimalkan fungsinya. Gue udah coba dan kalian juga harus coba. Gak harus langsung sempurna, yang penting mulai aja dulu. Dan semoga penjelasan gue cukup jelas dan bermanfaat. Sampai ketemu di momen berikutnya.